Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita balik lagi ke pembelajaran tematik di tema 2, persatuan dalam perbedaan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Nah, kita lanjut ya pembelajarannya. Nah, ada pun tujuan pembelajaran kita itu, kamu dapat mengidentifikasi ciri-ciri kalimat efektif, kemudian kamu dapat menyebutkan makna upaya mempertahankan kemerdekaan melalui petak pikiran, kemudian kamu dapat mengidentifikasi ciri-ciri hewan, menuliskan contoh manfaat persatuan dan kesatuan, dan mengidentifikasi gerakan pada tari indang, serta mengidentifikasi cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Dan kamu juga tahu tentang adik Simba dan contoh manfaat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan masyarakat. Nah, perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Setelah proklamasi itu kena kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus, bangsa Indonesia ini ternyata masih terus berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari gangguan bangsa asing yang datang, seperti dari pemerintah Belanda. Nah, pasukan Belanda itu datang ke tanah air. Kedatangan ini disambut dengan berbagai bentuk perlawanan oleh bangsa Indonesia. Sehingga sejak tahun 1945 sampai 1950 telah terjadi berbagai macam pertempuran di berbagai daerah antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda yang dibantu oleh pasukan Inggris. Nah, yang pertama terjadi itu adalah pada tanggal 25 Oktober 1945, tentara sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malabi pada tanggal 9 November 1945 mengeluarkan ultimatum yang berisi semua pimpinan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjata di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan. Nah, ini adalah pertempuran Surabaya namanya, nak. Makanya pada tanggal 10 November itu dijadikanlah sebagai Hari Pahlawan. Oke, next. Kemudian ada pertempuran Ambarawa. Nah, pada tanggal 20 Oktober 1945, tentara sekutu di bawah pimpinan Brigadir Battle mendarat di Semarang dengan maksud mengurus tawanan perang. Nah, kedatangannya ini diboncengi oleh Netherlands Indian Civil Administration atau NICA. Nah, ketika itu pasukan sekutu dan NICA telah sampai di Ambarawa dan Magelang untuk membebaskan para tawanan tentara Belanda. Nah, para tawanan tersebut justru dipersenjatai sehingga menimbulkan kemarahan pihak Indonesia. Nah, pada tanggal 12 Desember 1945 pertempuran berkobar di Ambarawa. Nah, Kolonel Sudirman langsung memimpin pasukannya yang menggunakan taktik gelar supit urang atau pengepungan rangkap dari kedua sisi sehingga musuh benar-benar terkurung. Nah, seluruh orang-orang yang di Ambarawa ini bekerja sama untuk mengusir Belanda. Kemudian ada Bandung Lautan Api. Tahu kan lagu Bandung Lautan Api? Nah, ada tuh latar belakang dari lagu tersebut. Itu adalah peristiwa kebakaran besar yang terjadi di kota Bandung pada tanggal 23 Maret 1946, dan dalam waktu 7 jam sekitar 200 penduduk Bandung membakar rumah mereka. Mereka meninggalkan kota menuju pegunungan di daerah selatan Bandung. Nah, hal ini dilakukan untuk mencegah tentara sekutu dan tentara NICA Belanda untuk dapat menggunakan kota Bandung sebagai markas strategis militer dalam perang kemerdekaan Indonesia. Nah, karena kejadian tersebut, tentara Inggris merasa tidak terima dan mulai menyerang sehingga pertempuran sengit pun terjadi. Nah, dalam Quran surah An-Nisa ayat 84 berbunyi, maka berperanglah kamu pada jalan Allah, tidaklah kamu dibebani melainkan dengan kewajiban kamu sendiri. Kobarkanlah semangat para mukmin untuk berperang. Mudah-mudahan Allah menolak serangan orang-orang kafir itu. Allah amat besar kekuatan dan amat keras siksaannya.
Oke, tahukah kamu para pahlawan juga bersatu nih dan bekerja sama melalui cara diplomasi, perjanjian, dan perundingan dengan tujuan untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan kemerdekaan bangsa kita. Nah, jadi perjanjian itu ada beberapa nih yang dilakukan oleh Indonesia. Pertama itu ada perjanjian Linggajati, di mana perundingan ini antara Indonesia dan Belanda yang menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Nah, hasil perundingannya itu adalah Belanda mengakui secara de facto wilayah RI yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. Kemudian Belanda itu harus meninggalkan wilayah RI paling lambat tanggal 1 Januari 1949. Kemudian pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk negara RIS, Republik Indonesia Serikat. Nah, dalam bentuk RIS, Indonesia harus tergabung dalam Commonwealth atau persemakmuran. Perjanjian Linggajati ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia. Nah, rupanya ada pelanggaran perjanjian Linggajati ini. Nah, pelaksanaan hasil perundingan ini tidak berjalan mulus. Pada tanggal 20 Juli 1947, Gubernur Jenderal H.J. Van Mook akhirnya menyatakan bahwa Belanda tidak terikat lagi dengan perjanjian ini. Nah, pada tanggal 21 Juli 1947 meletuslah agresi militer Belanda 1. Nah, kemudian ada perjanjian Renville. Nah, perjanjian Renville ini dilakukan antara Indonesia dan Belanda lagi. Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1945 di atas kapal perang Amerika Serikat USS Renville. Makanya perjanjiannya namanya Renville. Nah, dia itu berlabuh di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Perundingan ini dimulai pada tanggal 8 Desember 1947. Nah, delegasi Indonesia dipimpin oleh Amir Syarifuddin, delegasi kerajaan Belanda dipimpin oleh R. Abdul Qadir Wijojowatmojo. Nah, hasil perundingannya Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai wilayah Republik Indonesia. Kemudian disetujuinya sebuah garis yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda. Dan TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan di Jawa Barat dan Jawa Timur. Kemudian ada perjanjian Romroyen. Nah, perjanjian ini dimulai pada tanggal 14 April 1945 dan ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Nah, nama perjanjian ini diambil dari kedua pemimpin delegasinya, yaitu Muhammad Rum dan Herman van Rooyen. Nah, tujuan perjanjian ini adalah menyelesaikan beberapa masalah mengenai kemerdekaan Indonesia sebelum KMB Konferensi Meja Bundar di Den Haag. Nah, hasil pertemuannya adalah Angkatan Bersenjata Indonesia akan menghentikan semua aktivitas gerilya. Pemerintah Republik Indonesia akan mengakhiri KMB. Kemudian pemerintah Republik Indonesia dikembalikan ke Jakarta. Angkatan Bersenjata Belanda akan menghentikan semua operasi militer dan membebaskan semua tawanan perang. Nah, ini dia KMB tadi, Konferensi Meja Bundar. Bentuk mejanya bundar karena makanya dibuat namanya Konferensi Meja Bundar. Nah, hasil dari konferensi ini adalah Belanda mengakui RIS sebagai negara merdeka dan berdaulat. Status Irian Barat diselesaikan dalam waktu setahun sesudah pengakuan kedaulatan. Akan dibentuk Uni Indonesia Belanda. Kemudian RIS mengembalikan hak milik Belanda, memberikan hak konsesi dan izin baru untuk perusahaan-perusahaan Belanda, dan pengambil alihan utang Hindia Belanda oleh Republik Indonesia Serikat. Nah, kamu harus tahu ya, kamu itu sudah mengetahui bahwa upaya mempertahankan mereka Indonesia juga dilakukan melalui upaya diplomasi untuk mencapai kesepakatan. Nah, agar tujuan diplomasi tercapai, maka diperlukannya kerjasama dan persatuan dari semua pihak. Oke, kita lanjut ke materi kalimat efektif. Nah, kalimat efektif adalah kalimat yang mengandung gagasan pembicara atau penulis yang terdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur SPOK. Nah, ciri-cirinya itu memiliki unsur penting atau pokok, minimal unsur subjek dan predikat. Kemudian menggunakan struktur bahasa yang tepat, kemudian memenuhi kaidah ejaan yang berlaku, dan menggunakan pilihan kata atau diksi yang tepat dan sesuai kebutuhan. Nah, ada pun contohnya itu di dalam teks pertempuran Surabaya tadi itu ada teks yang berisi mengenai Brigadir Jenderal Malabi, itu subjek, memimpin itu predikatnya, kemudian pasukan sekutu itu objeknya, kemudian pada 25 Oktober 1945 itu keterangan waktu. Nah, ini adalah contoh-contohnya ya, Nak.
Oke, kita ke materi selanjutnya mengenai ciri-ciri hewan dan habitatnya. Tuhan menciptakan makhluk hidup dengan segala keunikan keistimewaannya, tidak terkecuali hewan. Nah, keunikan keistimewaan hewan tersebut kita kenal dengan ciri khusus. Nah, ciri khusus pada hewan tersebut mempunyai hubungan yang erat dengan tempat tinggalnya. Misalnya, ikan memiliki insang untuk bernapas di dalam air. Cecak memiliki perekat pada kaki untuk dapat menempel di dinding, dan bebek memiliki selaput pada kakinya agar dapat berenang di air. Nah, bebek ini memiliki ciri khusus yang disesuaikan dengan tempat tinggalnya kan. Nah, bebek hidup di darat, namun untuk mencari makan bebek biasa berada di air. Ciri khusus yang dimiliki bebek untuk mencari makan berupa paruh yang agak panjang dan lebar pada bagian ujungnya. Nah, bebek mencari makan di air seperti kolam, sungai, sawah, atau danau yang dangkal. Bulu bebek dilapisi oleh minyak sehingga tidak basah jika terkena air. Nah, ketika bebek keluar dari air dan berada di darat, bebek biasanya mengibas-ngibaskan bulunya sehingga air yang menempel di tubuhnya keluar. Nah, apa yang akan terjadi jika bulu bebek tidak dilapisi minyak dan air menyerap ke tubuhnya? Cari tahu ya. Nah, selain itu bebek juga memiliki ciri khusus lainnya, yaitu selaput pada kakinya. Selaput tersebut digunakan untuk berenang. Nah, cara hewan beradaptasi itu ada macam-macam. Nah, di sini tuh kita pelajari ada 4. Yang pertama itu kamuflase. Hewan ini menyesuaikan diri dengan kondisi tempat yang sesuai dengan tubuhnya. Misalnya belalang daun dan belalang sembah. Belalang sering hinggap pada daun untuk menyesuaikan warna dan bentuk tubuhnya, seperti di samping ini ya, Nak. Kemudian ada mimikri. Nah, bunglon menyesuaikan diri dengan mengubah warna kulitnya sesuai dengan tempatnya berada. Misalnya, ketika bunglon berada di batang kayu, warna kulitnya berubah dari hijau menjadi kecoklatan dan kehitaman atau sebaliknya. Nah, perubahan warna ini membuat bunglon mampu membaur dengan lingkungannya, seperti di samping ya, Nak. Nah, kemudian ada autotomi. Nah, untuk melindungi dirinya, cecak itu dan kadal melepaskan ekornya. Cara ini disebut autotomi. Ekor yang telah putus akan tumbuh lagi seperti semula. Nah, kemudian ada menggulungkan diri. Ini adalah terenggiling ya, Nak. Dia itu melakukan penyesuaian diri dengan menggulungkan tubuhnya membentuk spiral. Nah, cara ini dilakukannya untuk melindungi dirinya dari predator, serangan musuh. Nah, contoh hewan lain yang menggulungkan diri adalah lipan, atau seperti yang kaki seribu ya, itu juga kan, Nak, menggulung diri juga dia kan. Oke, next. Nah, hiena adalah hewan paling pintar di dunia. Kenapa bisa pintar ya? Nah, apabila ada anggapan bahwa simpanse, anjing, atau lumba-lumba adalah hewan terpintar saat ini, mungkin pernyataan tersebut betul, namun kurang tepat. Nah, menurut penelitian, hewan terpintar di muka bumi itu adalah hiena. Dr. Sarah Benson Amran dari University of St. Andrews mengatakan bahwa hiena adalah hewan terpintar karena binatang tersebut dapat mengatasi masalah secara naluri dan juga dapat berhitung. Nah, dalam penelitiannya, Sarah berhasil menyimpulkan bahwa tingkat kepintaran seekor hewan ditentukan dari cara mengatasi masalah. Nah, hiena ini mempunyai strata sosial lebih tinggi dari jenis lainnya dan dapat mempertahankan wilayahnya dengan cara memanggil rekan mereka. Hiena akan mengusir hewan lain yang masuk ke wilayahnya dengan cara bergerombol. Nah, hewan ini dapat menghitung jumlah penyusup di wilayahnya dan memperkirakan berapa rekan yang harus hadir untuk mengusirnya. Wah, Masya Allah ya, Nak. Oke, nah kita ke materi terakhir mengenai tarian. Nah, kali ini kita nanti akan ada tugas mengenai praktek ya. Nanti tunggu aja, Nak. Tapi kali ini kamu harus memperhatikan video berikut ini. Pertama, tangan kiri menuntut tangan kanan membentuk sudut siku-siku, sembari menggerakkan ujung jari agar berbentuk. Dilakukan bergantian selama 3 kali, kemudian tangan kanan diayunkan ke arah kiri sehingga posisi tangan kanan melingkup tangan kiri. Kita ulangi, 1, 2, 3. Kita ayunkan ke depan, 1, 2, 3. Itu gerakan pertama. Gerakan kedua. Tangan kanan ke depan, kemudian memukul lantai atau bagian belakang badan. Sedangkan tangan kiri ke belakang, kemudian memukul lantai atau bagian belakang badan. Dilakukan secara bergantian selama 3 kali. Selanjutnya, tangan kanan dan kiri ditarik ke arah badan membentuk sudut siku-siku. Tangan kiri memukul tangan kanan. Yuk kita praktekkan. 1, 2, 3. Ulang lagi. 1, 2, 3. Kemudian tangan kiri yang depan. 1, 2, 3. Gerakan ketiga. Posisi badan ke arah kanan, kedua tangan diletakkan di atas paha kanan, tangan kanan di atas tangan kiri. Seperti ini. Kemudian pergelangan kedua tangan digerakkan, kaki digerakkan selama 4 hitungan. 1, 2, 3, 4. Mulai lagi. 1, 2, 3, 4. Selanjutnya, posisi badan ke arah kiri, kedua tangan diletakkan di atas paha kiri, tangan kiri di atas tangan kanan. Kemudian pergelangan kedua tangan digerakkan, kaki digerakkan selama 4 hitungan. Setelah itu 1, 2,
2, 3, 4. Sekali lagi, 1, 2, 3, 4. Kita ulangi, 1, 2, 3. Kita ingatkan ke depan, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, itu dia tadi ya pembahasan kita mengenai tema 2. Nah, jadi kalau kamu belum paham, kamu bisa memutar kembali video ini atau kamu bisa ngechat Miss langsung dari WA. Oke, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum, bye-bye.